Kisah lengkap Kanjeng Sunan Gresik, Maulana Malik Ibrahim, sang wali pertama penebar cahaya Islam di tanah Jawa. Kisah ini disusun secara kronologis dari asal-usul, perjalanan dakwah, hingga wafat dan warisan beliau yang abadi hingga hari ini. Bagian 1. Asal-usul dan awal perjalanan sebelum datang ke Nusantara. Kanjeng Sunan Gresik bernama asli Maulana Malik Ibrahim. Beliau lahir sekitar tahun 1350 di wilayah Samarkand, keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW, melalui jalur cucu beliau, Imam Husain. Ayahnya bernama Syekh Jumadil Kubro, seorang ulama besar yang juga memiliki garis keturunan suci, dan ibunya adalah putri seorang raja di Persia. Sejak kecil, Malik Ibrahim dididik dengan ilmu agama yang sangat dalam, juga menguasai ilmu perdagangan, pengobatan tradisional, pertanian, dan pemerintahan. Beliau tumbuh menjadi pemuda yang cerdas, berakhlak mulia, dan memiliki tekad kuat untuk menyebarkan agama Islam ke pelosok dunia. Setelah dewasa, beliau bersama ayahnya dan dua saudaranya, Maulana Ishak dan Maulana Ali Akbar, berangkat menuju Asia Tenggara untuk berdakwah. Perjalanan mereka melewati Gujarat, lalu masuk ke wilayah Nusantara lewat Selat Malaka. Di tengah perjalanan, ayahnya wafat di Pasai, yang saat itu sudah menjadi kerajaan Islam pertama di Nusantara. Malik Ibrahim sempat menetap beberapa tahun di Pasai untuk memperdalam ilmu dan membantu mengembangkan dakwah di sana. Beliau menikah dengan putri seorang ulama setempat, dan dari pernikahan itu lahirlah dua putra yang kelak juga menjadi wali besar, Sunan Ampel dan Sunan Bonang. Bagian 2, kedatangan ke Tanah Jawa dan awal dakwah di Gresik, sekitar 1390 m. Setelah merasa cukup bekal, sekitar tahun 1390 m, saat Pulau Jawa masih dikuasai Kerajaan Majapahit yang beragama Hindu-Buddha, Maulana Malik Ibrahim berlayar menuju pesisir utara Jawa Timur dan mendarat di sebuah pelabuhan kecil bernama Gresik. Saat itu Gresik hanyalah desa nelayan yang ramai dikunjungi pedagang asing dari Cina, Arab, Gujarat, dan Persia. Masyarakatnya menganut agama Hindu, Buddha, dan kepercayaan animisme, serta hidup dalam hierarki kasta yang kaku. Kaum bangsawan di atas, rakyat jelata dan pedagang asing di posisi rendah. Malik Ibrahim tidak langsung datang dengan membawa kitab dan berdakwah di jalanan. Beliau memilih cara yang lembut, bijaksana, dan diterima akal sehat. 1. Masuk lewat jalur perdagangan. Beliau mendirikan kios dagang yang menjual kain, rempah, dan barang dari luar negeri dengan harga jujur, tidak menipu, dan sering memberi diskon kepada orang miskin. Sifatnya yang ramah membuat pedagang dan penduduk sekitar mulai suka dan percaya. Tu menjadi tabib rakyat. Beliau menguasai ilmu pengobatan dengan ramuan herbal. Setiap orang sakit, kaya maupun miskin, bangsawan maupun rakyat jelata, diobatinya secara cuma-cuma. Banyak orang sembuh dari penyakit parah yang tidak bisa ditolong dukun setempat. Sri, membawa perbaikan hidup. Beliau membawa bibit tanaman baru seperti kapas, padi unggul, dan pohon kelapa, lalu mengajarkan rakyat cara bercocok tanam yang lebih baik agar hasil panen melimpah. Beliau juga mengajarkan cara membuat garam yang lebih bersih dan berkualitas. Tindakan nyata inilah yang membuat orang-orang bertanya, siapakah orang asing ini? Baik sekali budinya, tidak pernah menyakiti hati, selalu menolong kami. Apa agama yang dianutnya? Disitulah kesempatan dakwah terbuka. Malik Ibrahim baru menjelaskan tentang ajaran Islam. Tuhan itu Esa. Semua manusia sama derajatnya di hadapannya, tidak ada kasta, dan perbuatan baik adalah bekal hidup. Penjelasan itu didengar dengan hati yang sudah lunak, karena mereka sudah merasakan manfaat kebaikan beliau. Bagian 3. Tantangan dan perjuangan menghadapi penolakan. Tidak semua orang menerima kehadiran beliau. Kaum Brahmana dan bangsawan Majapahit yang memegang kekuasaan merasa terancam. Ajaran kesetaraan Islam bisa meruntuhkan sistem kasta yang menguntungkan mereka. Mereka menyebarkan fitnah, menyebut Malik Ibrahim sebagai penyihir, orang asing yang ingin merebut kekuasaan dan melarang rakyat bergaul dengannya. Beberapa kali tempat tinggal beliau diusir, dagangannya dirusak, dan ada upaya untuk mencelakai nyawanya. Namun Malik Ibrahim tidak pernah marah atau membalas kejahatan dengan kejahatan. Beliau justru semakin banyak berbuat baik.
Saat ada warga yang menolaknya tapi kemudian sakit atau tertimpa musibah, beliaulah yang pertama datang menolong. Sikap sabar dan kasih sayang beliau akhirnya mematahkan kebencian. Banyak orang yang tadinya memusuhi justru menjadi pengikut setia, karena mereka melihat sendiri. Ajaran yang dibawa Malik Ibrahim bukanlah ajaran permusuhan, melainkan ajaran yang memanusiakan manusia. Puncaknya, beliau diundang menghadap Raja Majapahit Prabu Wikramawardhana. Awalnya raja ingin mengusirnya, tapi setelah berdiskusi lama tentang kebenaran agama, melihat akhlak beliau yang luhur, dan bahkan sembuh dari penyakit yang lama diderita berkat pengobatan Malik Ibrahim, raja akhirnya memberi izin resmi. Kamu boleh tinggal di Gresik, mengajarkan agamamu kepada siapa saja yang mau, dan tidak boleh diganggu oleh siapapun. Izin itu menjadi tonggak sejarah. Untuk pertama kalinya, dakwah Islam di Jawa memiliki landasan hukum yang aman dari penguasa tertinggi. Bagian 4, membangun pondasi Islam di Gresik. Setelah mendapat perlindungan raja, Maulana Malik Ibrahim mulai membangun struktur dakwah yang kuat. 1. Mendirikan pesantren pertama di Jawa. Di sebuah bukit di Gresik, beliau membangun surau kecil yang kemudian berkembang menjadi pesantren. Di sanalah beliau mengajar ratusan santri dari berbagai daerah, mulai dari rakyat jelata hingga putra bangsawan, tentang Al-Quran, hadis, fikih, dan akhlak. Dua putranya, Sunan Ampel dan Sunan Bonang, juga dididik di sini sebelum kelak menyebarkan dakwah ke Surabaya, Tuban, dan wilayah lain. Membentuk komunitas Muslim pesisir. Beliau mengumpulkan para pedagang Muslim asing dan penduduk lokal yang sudah masuk Islam menjadi satu kelompok yang saling tolong-menolong. Mereka bekerja sama dalam berdagang, membangun masjid, dan membantu warga yang kesulitan. Gresik pun berubah dari desa nelayan menjadi pusat perdagangan dan ilmu pengetahuan yang ramai. Sri, menyusun strategi dakwah berkelanjutan. Malik Ibrahim merancang cara agar Islam tidak hilang setelah beliau tiada. Beliau mengirim murid-murid terbaiknya ke berbagai pelosok Jawa, ke Surabaya, Lamongan, Tuban, Kudus, hingga ke pedalaman. Inilah cikal bakal 9 wali besar yang kelak dikenal sebagai Wali Songo, yang semuanya memiliki hubungan guru-murid atau kekerabatan dengan ajaran beliau. Karena jasa-jasanya yang begitu besar, masyarakat Gresik dengan penuh hormat memanggilnya dengan gelar mulia, Kanjeng Sunan Gresik, artinya Tuan Guru yang dihormati dari Gresik. Beliau juga sering disebut Syekh Maghribi karena berasal dari wilayah barat menurut pandangan orang Jawa. Bagian 5, wafatnya Sang Wali 1419 M. Selama hampir 30 tahun Kanjeng Sunan Gresik mengabdi di tanah Jawa. Di usia senja, tubuhnya semakin lemah, namun beliau tidak pernah berhenti mengajar, berdagang, dan menolong orang. Satu-satunya wasiat yang selalu beliau sampaikan kepada murid dan keluarganya adalah, sebarkanlah Islam dengan kasih sayang, bukan dengan paksaan. Jadilah orang yang bermanfaat bagi sesama, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Janganlah kamu merasa lebih tinggi dari siapapun, karena di hadapan Allah yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Pada tanggal 12 Rabiul Awal 822 hari, bertepatan dengan tahun 1419 M, Kanjeng Sunan Gresik wafat di Gresik dalam usia sekitar 69 tahun. Beliau dimakamkan di sebuah perbukitan di Desa Gapura, Gresik. Tempat yang kini menjadi kompleks makam yang selalu ramai diziarahi umat Islam dari seluruh Nusantara, bahkan dari mancanegara. Di atas makamnya tertulis prasasti dalam huruf Arab yang menerangkan nama, asal-usul, dan tahun wafat beliau menjadi bukti sejarah tertulis tertua tentang keberadaan Wali Songo di Jawa. Bagian 6, warisan abadi Sang Wali Pertama. Hingga 6 abad lebih berlalu, nama dan jasa Kanjeng Sunan Gresik tidak pernah pudar. Beliau diakui secara luas sebagai wali pertama dari 9 wali yang membuka jalan masuknya Islam ke tanah Jawa dengan damai. Gresik yang beliau bangun dari desa nelayan kecil kini menjadi kota besar yang dikenal sebagai kota wali, dan pelabuhannya tetap menjadi salah satu yang tersibuk di Jawa Timur. Makam beliau di Gapura menjadi salah satu tempat ziarah paling penting di Indonesia. Setiap hari ribuan orang datang berdoa, berziarah, dan mengambil pelajaran dari perjuangan hidupnya. Ajaran dakwah beliau menyebar agama lewat akhlak mulia, perdagangan jujur, pengobatan, dan kerja nyata menyejahterakan rakyat, menjadi teladan abadi bagi seluruh ulama dan pendakwah hingga hari ini. Dua putranya,
Sunan Ampel dan Sunan Bonang melanjutkan perjuangan ayahnya dan bersama 7 wali lainnya akhirnya Islam menyebar ke seluruh penjuru Jawa, Madura, Bali, dan Nusantara. Semuanya berawal dari satu orang asing yang mendarat di pelabuhan kecil Gresik, membawa bukan pedang, melainkan kasih sayang dan kebaikan yang menaklukkan hati. Akhir kisah Kanjeng Sunan Gresik, sang penabur benih Islam pertama di tanah Jawa, yang namanya harum sepanjang masa.